Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Goryoris. Dan kali ini kita bakal melanjutkan petualangan Asep di MotoGP Phillip Island, yakni di Australian Grand Prix. Gak lama lagi kita akan mencapai akhir musim di musim ini pastinya. Oke, di klasemen Asep masih menjadi pimpinan dengan jarak 13 poin dari Maverick Vinales yang mengisi tempat kedua. Sementara itu tempat ketiga ada Luca Marini dengan jarak 28 poin. Kira-kira di MotoGP Phillip Island siapa yang bakal tampil unggul antara Asep, Maverick dan juga pembalap Ducati? Kalau gitu langsung saja menuju ke MotoGP Phillip Island. Let's go. Oke, di sesi kualifikasi kedua syukur alhamdulillah kita mampu tampil optimal dengan meraih pole position lagi. Namun gapnya sangat tipis dengan pesaing terdekat Asep yakni Pecco dengan jarak 0,015 detik, cuy, tipis banget. Kemudian Luca Marini juga nongol di tempat ketiga dengan jarak 0,022 poin. Jadi ada 4 riders itu yang gapnya cuman di bawah dari 0,1 detikan. Itu sangatlah tipis sekali. Kayaknya nanti ya di MotoGP Sprint Race Event di seri ini kayaknya bakal sangat sengit sekali. Terlebih lagi cuaca cloudy yang menambah para pembalap akan semakin bergairah. Soalnya kalau kondisi mendung kayak gini terkadang beberapa sirkuit itu sangat cocok untuk digeber habis-habisan. Kalau gitu langsung saja kita mulai sprint race di MotoGP Phillip Island. Oke semua, dan inilah dia sesi kelas MotoGP Phillip Island Grand Prix. Lampu padam, it's on the way, full gas from Zura Asep. Seperti biasa start dimulai ketinggalan dan sekarang pembalap Ducati yakni Pecco serta Luca Marini langsung mengambil alih tempat satu dan juga kedua. Tapi di sini Asep mampu memberikan sebuah gebrakan dengan melawan Pecco serta Luca Marini di tikungan kedua. Nongol dengan sangat kencang sekali. Pecco Bagnaia memblocking dari sisi luar racing line. Itu sangat berbahaya sekali bagi manuver Pecco. Itu bisa ngebikin kita terjatuh pastinya. Let's go guys, tikungan 3 menuju tikungan keempat dan kita mencoba left braking. Oke, left braking di sini. Hati-hati. Semoga tidak sampai melebar dan bagus banget dapat apexnya. Kemudian bersiap-siap exit corner. Keluar dari tikungan middle kita menuju tikungan ke-6 cuy. Oke, entry corner kembali dengan kompon medium soft. Mampukah YZR-M1 menang telak di MotoGP Australia tepatnya di sirkuit Phillip Island? Let's go, tikungan ke-8 menuju tikungan ke-9 alias Lucky High. Entry corner. Mendung banget, mendung parah, tapi tidak ada potensi untuk hujan di sesi sprint race kali ini. Masuki tikungan ke-10. Oke, sangat bagus. Tikungan 9, tikungan ke-10 itu adalah tikungan yang sangat berbahaya di MotoGP Phillip Island. Dalam artian itu kontur tanahnya sangatlah tidak bersahabat bagi para pembalap. Apalagi untuk kita yang memiliki gaya balap agresif. Kalau misal kalian ingat di MotoGP 13 tikungan 9-10 itu di Phillip Island sangatlah susah ditaklukin. Kerap kali banyak para pelayar yang terjatuh di tikungan ke-10 karena emang sesuai itu untuk dilewatin cuy. Itu di MotoGP 13. Jadi kayak butuh teknik khusus agar tidak terjatuh di tikungan tersebut. Namun hal itu tidak lagi terjadi di MotoGP 24 atau versi sebelumnya, yang jelas bukan 2013 ya MotoGP-nya. Makanya kita sekarang ini udah bisa dengan sangat bagus melibas tikungan tersebut. Dan sekarang masuki lap kedua di pertengahan, tepatnya di sektor kedua. As you can see guys ya, ini gap kita sama Pecco udah sampai di angka 2 detikan. Bahkan 2,012. Itu sangatlah rapat sekali. Terkadang di beberapa sektor kita juga suka turun gapnya, jadi kadang mereka ngedeket, kadang juga kita ngejauhi mereka semuanya. Terus sekarang lap kedua kita masih terpantau cukup aman, jadi kita ada kemungkinan besar untuk mereka menang di MotoGP sesi sprint, asalkan tidak crash dan juga tidak jatuh guys ya. Oke, sekarang masuk kilas sektor. Lap kedua akan segera berakhir dan gap dengan Pecco sekarang udah mulai rapat, tapi mereka bakal ngejauh lagi di sini karena di last corner menjelang first corner itu merupakan set yang paling gue suka banget, jadi kita bisa meninggalkan mereka semuanya. Let's go, RHD on, here we go. Lap ketiga MotoGP Phillip Island sesi sprint race event. Asep menjadi fastest lap of the race dan kali ini di klasemen kita unggul hampir 20 poin dari Top Gun Maverick. Jadi sekarang si Maverick kenapa dia bisa makin merosot ya? Karena pertama
di beberapa race belakangan dia selalu jatuh dan juga kadang finishnya kurang bagus. Jadi kayak ada penurunan performa untuk Maverick dan juga Luca Marini di beberapa race belakangan, sehingga si Asep ini yang sangat konsisten masuk di podium, kita mampu menjadi klasemen leader untuk sementara waktu guys ya. Tapi kita nggak bisa pastiin kita bakal mengunci titel juara dunia dengan sangat cepat karena kita masih waspada, hati-hati juga pastinya, karena kita nggak menutup kemungkinan bakal hal yang terjadi nanti di akhir-akhir musim ini. Ya mungkin sekarang kita unggul, tapi jangan sampai nanti di main race event kita ketiban musibah cuy. Ketiban musibah itu yang kita takutin atau kita khawatirin, kita bakal gagal untuk menjadi terus-terusan mempertahankan puncak klasemen. Ya kalau optimis ada, cuman masih aja khawatir. Let's go, tikungan ke-10 kita masih menjadi fastest lap of the race. So far so good bagi Asep yang selalu menstabilkan gapnya dengan rival nomor 2 dari nomor 3. Namun kini Luca Marini mengambil alih tempat kedua dari Francesco Bagnaia. Kali ini Maverick lagi dan lagi terlempar dari 3 besar. Lap ketiga akan segera berakhir. Masuki lap keempat, masuki first corner. Masuk perlahan. Ini bisa kalian lihat di kompon ban depan kiri sebelah kiri tuh kayak suhunya lumayan dingin. Jadi karena emang jarang ke situ, mungkin makanya untuk ban sebelah kiri kita itu seringkali ada pada suhu yang cukup dingin cuy. Oke, South and Loop corner kita keluar. Agak gial-gial motornya, itu oke nggak masalah. Semua masih aman terkendali dan sekarang di tikungan keempat alias yang namanya Miller corner. Oke, tikungan airband. Dan sekarang karena kita agak ngelambatin race pace, makanya Luca Marini mulai ngerapetin atau ngepangkas gapnya dengan sekarang menjadi 0,6 saja. Tapi tidak mengapa, masih ada satu sektor lebih tersisa yang bisa kita maksimalkan untuk menjauhkan gap dengan Luca Marini dan juga kawan-kawan lainnya. Tikungan ke-9 kita agak mistake yang mereka kembali ke racing line menuju tikungan ke-10 entry corner. Perlahan masuk dan kini memasuki sektor keempat MotoGP Phillip Island. Siapa sangka Maverick Vinales menjadi fastest lap of the race di akhir balapan ini. Dan sekarang memasuki last corner, bersiap-siap menuju garis finish. Here we go. Lap terakhir, crossing the line dan finally Asep Surasep menyabet kemenangan di MotoGP Sprint Seri Australia, tepatnya di sirkuit Phillip Island. Luca Marini menjadi fastest lap of the race. Dan mungkin kalau misalkan masih ada beberapa lap lagi, ada kemungkinan kita bakal di overtake. Tapi untung aja cuma 4 lap aja di mode sprint kali ini. Ya udah, kalau gitu langsung saja kita menuju ke race utama di seri Phillip Island Australian Grand Prix. Let's go. From the circuit for the sprint podium. These three riders went toe-to-toe in a truly outstanding race and deserve all the love of the fans. There's very little time left until the start of the race. You can literally feel the tension. The weather is clear and temperatures are far from extreme. However, tyre wear will play a very important factor in today's race. This is why lots of riders have been using medium tyres at the front and rear. Yo guys, akhirnya tibalah kita di starting grid MotoGP main race event. Kira-kira antara Luca Marini, kemudian Pecco dan juga Maverick Vinales, apakah mereka berdua bakal mencoba membalaskan kekalahan di sprint tadi kepada The Black Mamba, yakni Asep Surasep. Jadi kita patut nantikan gimanakah perjuangan dan juga balas dendam aksinya dari mereka bertiga pembalap dari Eropa yang selalu menjadi musuh kita di musim ini. Kalau gitu langsung saja kita menuju ke main race event. Lampu merah sudah padam, langsung kita geber. Here we go, menuju first corner. Start bagus dari Pecco Bagnaia, langsung memberikan posisi pertama kepada Pecco Bagnaia. Dan di first corner Asep mencoba melawan namun masih belum bisa hingga di tikungan kedua. Kita nantikan sebuah perlawanan dari Asep Surasep dan Pecco. Asep Surasep sedang diinvestigasi. Mungkinkah akibat collision tadi The Black Mamba akan diberikan peringatan dari MotoGP Steward? Ya mungkin saja.
Satu peringatan gak masalah, yang penting gak sampai 5 kali peringatan bahayanya bakal dikasih LLP. Dan benar saja, Surasep diberikan peringatan dari MotoGP Steward akibat mengkolisian Francesco Bagnaia. Oke, menuju tikungan kelima, menuju tikungan keenam, entry corner lagi. Masuk perlahan. Kini Luca Marini di belakang kita, Maverick Vinales di posisi keempat, dan Di Gia di tempat kelima. Sementara itu di 8 besar, diisi oleh Acosta, kemudian oh my goodness man, Luca Marini datang mengovertake dengan sangat bagus sekali. Namun kita kembali melawan sebuah pertahanan yang kita berikan kepada Luca Marini. Sebuah taktik untuk mengambil alih, men-switch back tempat yang kita raih sebelumnya. Hati-hati, ancaman dari Marini pasti akan segera datang lagi. Soalnya lap time para pembalap MotoGP dari balapan sprint ke balapan main race event itu pasti sudah berubah. Di sprint tadi kita hampir aja kekejar kalau misalkan balapannya ada sekitar 2 atau mungkin 3 lap lagi. Nah, untuk tadi cuma 4 lap doang cuy. Nah, sekarang balapannya 7 putaran, jadi bukan tidak mungkin mereka bakal ngejar kita. Exit corner menuju tikungan kedua, hati-hati, masuk perlahan. Keep fokus, keep fighting. Balapan masih panjang. Semua masih terkendali, cukup bagus. Bensin bagus, terus tingkat keausan ban juga bagus. Jadi kita bakal lebih ngerasa aman dengan data atau statistik yang sudah nongol di dashboard atau di speedometer kita cuy. Jadi cukup aman. Yang terpenting bensin gak habis dan juga ban juga semoga bisa awet sampai nanti di akhir balapan. Apakah dengan tingkat konsistensi dari Pecco Bagnaia saat ini akan membuat Pecco meraih kemenangan di MotoGP Phillip Island? Itu patut kita tunggu, soalnya di musim ini kita udah jarang banget bertarung, berduel melawan Francesco Bagnaia. Jadi ada kemungkinan di next karir kita, itu yang pertama kita bakal menggunakan MotoGP 24 Mod Season 2025. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bakal mereset karir. Kita bakal menggunakan pembalap lain pengganti Asep. Bisa jadi Rizrio atau mungkin yang lainnya. Yang terpenting next season kita udah nggak sama Asep lagi. Terus yang ketiga, kita mungkin bakal menggunakan perpindahan atau bursa transfer rider itu ketika musim kedua berjalan, supaya di musim pertama itu kita masih bisa ngelawan Pecco Ducati, terus Marc Marquez Ducati juga. Nah, itu yang ingin kita nantikan di MotoGP karir musim depan atau versi mod 2025. Sembari nunggu nih guys ya, sembari nunggu nanti MotoGP 25 itu rilis. Ya kemungkinan besar MotoGP 25 rilis itu di bulan Juni ya, Juni gak seperti biasanya. Paling cepat bulan April, paling lama bulan Juni. Itu yang kita tunggu-tunggu juga pastinya. Ya semoga aja lah guys ya, semoga aja gue nih ya sebagai Goriolis bisa ngedapetin jatah untuk nyobain yang namanya versi beta dari MotoGP game paling baru. Ya preview build atau mungkin versi betanya. Kayak susah banget untuk gue pribadi nembus ke milestone ya. Dengan sebanyak ini konten MotoGP masih sangat susah untuk menembus. Dan sekarang serangan dulu Luca Marini datang. Hati-hati Asep. Keep focus, keep fighting. Let's go, lap ketiga akan segera berakhir. Tapi ancaman dari pembalap Ducati Pertamina VR46 masih datang. Oke, hati-hati guys. Oke, sekarang Maverick di belakang kita. Siapa sangka Luca Marini digeser oleh Maverick Vinales yang semakin mengancam. Dan gap dengan Pecco Bagnaia 1,7 detik so far di tikungan pertama. Luca Marini kembali mengambil alih tempat ketiga. Seru sekali. Dan guys, sudah ada 2 riders yang crash di MotoGP Phillip Island, Lopez dan juga Jorge Martin. Namun sayangnya hanya Jorge Martin lah yang keluar dari balapan alias not complete di race kali ini. Semoga saja Jorge Martin masih sanggup balapan di seri berikutnya. Oke guys, tikungan ke-6 Siberia Corner. Dan sekarang di klasemen kita masih unggul dengan jarak 26 poin. Dan Luca Marini semakin menempel lagi dan lagi
Yellow flag berkibar, siapakah yang jatuh? Oke, kita fokus ke fighting. Masih di belakang Luka Marini menempel. Maverick juga menempel. Seru sekali, sempit sekali. Sangat-sangat rapat persaingan di MotoGP race kali ini. Asep melebar dan di tikungan ke-10 kita mengambil inside line. Beresiko, tapi inilah yang terjadi. Dan Luka Marini di Gia, Maverick Vinales bersaing di belakang kita, memparabur kita. Dan sekarang tempat ketiga akan mereka semakin rebutkan di lap selanjutnya. Last corner, tikungan ke-12 menjelang main straight. Here we go, ancaman masih datang dari Luka Marini serta Maverick Vinales. Marco Bezzecchi keluar dari balapan di MotoGP Phillip Island. Siapa sangka sudah ada 2 riders yang crash dan out of the race di MotoGP Phillip Island. Short and lob corner, Surasep sedikit melebar keluar dari race line. Sekarang ancaman dari Luka Marini. Oh my goodness, Mendy Gia terjatuh di belakang kita. Siapa sangka? Oh, kini Luka Marini datang menyerang side by side di tikungan ketiga di Stoner corner. Miller corner, Luka Marini mencoba membuat kita mengambil inside line terlalu dalam. Namun sebuah defense masih bisa kita pertahankan. Dan kini Surasep masih mampu mengamankan tempat kedua dari ancaman Luka Marini. Luka Marini masih berdua dengan Maverick Vinales. Tikungan ke-9 akan segera kita masuki, yakni Lucky High. Oke, sektor ketiga akan segera berakhir. Lap kelima masih berlangsung, kemudian menuju tikungan ke-10. Heartbreaking from Surasep. Masuk perlahan, Luka Marini melebar dan Luka Marini terjatuh setelah mengovertaking Asep Surasep. Sebuah hal yang tidak kita perkirakan akan terjadi. Namun sekarang ancaman datang dari Maverick Vinales. Top Gun Maverick sekarang menjadi ancaman kita. Kita libas kembali side by side di lurusan main straight YZR M1 versus Aprilia RSGP menuju first corner. Bahkan sekarang Costa juga mulai nongol untuk mengovertaking Maverick Vinales. Datang menyerang di tikungan kedua. Asep kembali mencoba menyerang. Hati-hati, double inside line, dan inilah dia peluang kita finally. The Black Mamba mengovertaking Top Gun Maverick. 1,5 lap lagi, kita wajib bertahan di MotoGP Phillip Island. Tikungan keempat masuk perlahan. Sangat disayangkan Luka Marini terjatuh di race kali ini setelah manuvernya untuk memblok pas kita seperti mendive boom, namun tidak berhasil. Malah justru itu menghancurkan persaingan peluang bagi Luka Marini untuk mendapatkan tempat 3 di MotoGP race kali ini. Dan sekarang Maverick masih mengancam. Dan sekarang 2 peringatan kita dapatkan dari MotoGP Stewart. Lucky High menuju tikungan ke-10. Dan kini bisa kalian lihat gap kita dengan Pecco Bagnaia sangat jauh sekali. 5,6 detik selisih gap dengan Pecco. Oh my god, Maverick Vinales datang lagi menyerang dengan sangat kasar, membuat sebuah collision. Gue rasa Maverick bakal tampil menggila di lap akhir ini cuy. Kita pastikan Maverick Vinales harus kalah di tangan kita secepat yang kita bisa. Let's go, first corner kita block pass Maverick Vinales. Dia kembali melawan sebuah aksi switchback yang sangat seru. Di tikungan kedua Maverick memblocking jalur inside, namun dia melebar. Asep mencoba masuk ini menuju tikungan ketiga, keluar dari short and loop corner. Sektor 2 cukup menjoki dengan Maverick, tapi di tikungan keempat kita bakal late braking dan terbukti semakin rapat gap kita di sini. Tikungan keempat keluar, oke, menuju tikungan kelima, tikungan keenam. Here we go guys, come on, fokus ke fighting. Oke, hairpin corner lagi. Siberia corner, dan sekarang memasuki sektor ketiga. Oke guys, ingat 2 sektor lagi yang tersisa. Keep fokus, keep fighting. Let's go, tikungan ke-9. Ada Darin Miller di belakang kita, ada sekarang tikungan lagi. Oke, tikungan menanjak, hati-hati. Menuju tikungan ke-10. 1 sektor lagi, sepertinya kesempatan kita akan segera sirna. Maverick melebar dan dia pun terjatuh. Kita ikut melebar. Kemudian tikungan ke-11 dari Miller mengovertaking. Gila, gue kacau banget cuy. Masih show dengan si Maverick Vinales yang terjatuh. Oh, Acosta datang menyerang dan kita terpaksa
merelakan tempat podium kepada mereka semuanya. Alhasil Asep Surasep gagal menempati podium di race kali ini. Gara-gara Maverick crash kita ngerasa kacau dan gue juga lumayan takutnya kebawa sama crashnya si Maverick Vinales. Alhasil malah kebawa beneran dong. Ya emang sih kita nggak jatuh tapi posisi kita itu merosot banget di overtaking sama Darren Binder dan juga Pedro Acosta. Dan siapa sangka Darren Binder meraih tempat kedua cuy. Gokil sekali. Sementara itu ada 5 riders yang not complete. Agura, Marini, Di Gia, Bezzecchi dan juga Jorge Martin dan Maverick finish di urutan ke-15. Lumayan bisa mengoleksi 1 poin di MotoGP Phillip Island kali ini. Oke, di klasemen Asep masih menjadi pimpinan dengan jarak 31 poin. Ini kalau Maverick sama Luca Marini nggak jatuh, mungkin jarak poin kita masih cukuplah rapat untuk persaingan di musim ini. Nah, karena mereka jatuh dan not complete, khususnya Luca Marini, akhirnya ya sekarang jarak poin semakin menjauh cuy. Ini semakin menguntungkan bagi Asep Surasep yang cukup konsisten balapan di MotoGP akhir musim ini. Ya let's see aja apakah di next season atau di next race ya, apakah mungkin kita bakal mengunci titel juara dunia secara cepat. Tapi kayaknya enggak, karena masih ada 3 race lagi di MotoGP karir musim ini. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 24 karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.